Kawan-kawan, seperti yang kita semua tahu, di tengah merebaknya virus COVID-19 atau virus corona, Presiden Joko Widodo akhirnya beberapa hari lalu mengeluarkan imbauan penting. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Nganu Pak De, maaf, ada yang ketinggalan. Podcasting dari rumah juga Pak De. Soalnya nggak sedikit podcaster yang kontennya itu melibatkan rekaman bareng teman-teman lain, kadang janjian ketemu di satu tempat, nggak jarang di tempat publik. Istilah kerennya collab. But the show must go on, jadi kali ini gue mau berbagi tips untuk bisa tetap collab tapi ikut andil menekan resiko penyebaran si COVID kefarat itu. Nama gue Rane Hafid dan lo baru aja mulai dengerin Suarane Podcast. Halo, Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, gue cuma mau ngulang dikit kata Pak D Presiden tadi. Jadi beliau bilang, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Catat, jadi kalau kantor lu mewajibkan karyawannya kerja dari rumah, anak-anak sekolah lu diliburin dan harus belajar dari rumah, bro, garis bawahi kata dari rumah. Dari rumah, bukan malah rame-rame piknik ke puncak atau nongkrong di mall, atau lebih parah lagi mudik ke kampung. Coba lu bayangin, siapa yang ada di kampung? Emak, bapak, kakek, nenek, dan mereka itu rata-rata usianya sudah tua, sudah sepuh, usia-usia yang masuk dalam kategori yang sangat rentan tertular virus, termasuk virus COVID kefarat itu. Ayolah. So yeah, kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, dan itu juga termasuk podcasting dari rumah dulu lah, buat yang biasa collab. Nggak usah janjian ketemu dulu, apalagi di tempat ramai yang malah nambahin resiko penularan. Nah, ada banyak banget cara untuk merekam obrolan jarak jauh itu untuk keperluan podcast lo. Paling mudah adalah pakai aplikasi perekam percakapan telepon atau call recorder. Di App Store atau di Play Store cari aja, dijajal, dicoba. Atau sekarang juga udah banyak kok ponsel yang punya aplikasi standar untuk merekam pembicaraan telepon. Tinggal rekam, pindahin ke komputer, edit, mixing, jadi deh. Ya tentu harus keluar uang untuk bayar pulsanya ya. Tapi kalau lo mau yang gratisan, banyak juga aplikasinya. Gue bakal share di sini mulai dari yang ribet banget sampai yang paling simple, sampai saking simpelnya kadang nggak kepikiran sama banyak orang dan sampai orang mikir, oh bisa gitu ya? Gue juga mikirnya dulu gitu. Nanti beberapa akan gue coba contohin langsung bareng bintang tamu kita, anak gue si Neng di kamar sebelah. Maklum kita sama-sama lagi work and study from home. Terus kalau ada ide lain atau pengalaman lain tentang bagaimana sih lu bisa collab jarak jauh, seperti biasa, please share buat kita sama-sama di sini. Bisa email ke suarane@gmail.com atau tinggalin komentar di suarane.org atau lewat WhatsApp 087878505012. Kita mulai. Pertama, kalau lu pakai Anchor untuk hosting podcast lu udah tahu dong harusnya kalau Anchor punya fitur yang namanya Record with Friends atau rekam dengan teman. Jadi fitur ini memungkinkan kita merekam jarak jauh sampai maksimal 5 orang. Caranya gampang, buka aja aplikasi Anchor, terus saat akan mulai merekam, ada pencet tanda plus kan di bawah ya. Nanti ada pilihan di atasnya, tulisannya kalau nggak salah Invite Friends. Nah, nanti akan muncul pilihan untuk share link atau kirim link itu ke teman, dan saat nanti diklik oleh si teman, kalian akan terhubung bareng. Oh ya, untuk fitur ini tentu si teman juga harus download aplikasi Anchor juga ya. Ya, memang begitu caranya. Dan ini akan sangat tergantung pada koneksi internet lo, karena kadang-kadang juga kualitasnya nggak terlalu bagus. Itu rekomendasi yang pertama, itu rekomendasi yang paling gampang. Rekomendasi berikutnya, gue pribadi rekomendasi 3 layanan, yaitu yang pertama Skype. Ini yang paling sering gue pakai. Yang kedua, Zoom.us. Zoom, ZOOM.us, ini alamat websitenya. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah simpelnya, yaitu Zencastr. Kita mulai dari Skype dan Zoom. Jadi, Skype dan Zoom.us ini adalah layanan konferensi video dan audio. Gue pribadi sering pakai Skype karena udah kebiasaan aja dari dulu ya. Dan biasanya gue pakai aplikasi tambahan untuk merekam di komputer di Mac gue, yaitu namanya Audio Hijack atau Ecamm. Ecamm itu ECAMM, itu nama aplikasinya.
Tapi sejak beberapa tahun terakhir, Skype juga udah punya fitur recording sendiri. Jadi lu coba aja download aplikasinya, mau di komputer, mau di ponsel lo. Terus saat nanti lu sudah terkonek dengan teman yang lu hubungin, lihat di kanan bawah. Kanan bawah itu ada fitur, ada tanda tambah untuk beberapa aplikasi ya. Pokoknya ada fitur di kanan bawah, itu buat recording. Nah, tekan record, dan saat nanti obrolan sudah selesai, otomatis rekamannya bisa di-download di kolom chat, yang memang menjadi standarnya Skype ya. Jadi nanti lu lihat aja di kolom chatnya, nanti akan langsung otomatis terpasang di situ, dan lu bisa download. Masalahnya, hasilnya adalah MP4 alias file video. Jadi ya agak kerja dikit lah. Tapi sekarang kan banyak aplikasi yang bisa konversi file MP4 ke MP3, atau bahkan ada beberapa aplikasi audio editing seperti Adobe Audition ya, kalau nggak salah, yang bahkan bisa tinggal impor aja gitu dari MP4. Banyak cara gitu. Oh ya, dengan Skype ini juga setiap orang yang terlibat dalam percakapan harus download aplikasinya. Jadi lu mau menghubungi siapa, lu harus minta dia untuk download aplikasi Skype gitu ya. Entah di komputer atau di ponsel, bebas-bebas aja. Itu Skype. Sementara yang berikutnya adalah Zoom.us. Zoom.us ini sekalian alamat websitenya ya. Zoom, ZOOM.US. Ini jauh lebih sederhana cara kerjanya. Lu tinggal akses ke Zoom.us, registrasi, terus nanti temen lu yang mau lu ajak bicara akan menerima link, dan mereka tinggal tekan link itu di komputer atau HP dan langsung bisa connect. Di sisi lu tinggal rekam aja, terus nanti hasil obrolannya bisa di-download atau bisa di-save langsung ke komputer. Gampang. Cuma, ya ada cumanya memang. Zoom ini gratis dan nggak terbatas kalau cuma melibatkan 2 orang, lu dan 1 orang lagi. Tapi kalau mau rame-rame, podcast lu memang ngobrol rame-rame gitu ya, ada batasan sampai 40 menit durasinya. Nggak bisa lebih. Kalau mau lebih ya harus bayar. Sekitar $15 lah yang paling murah. Ada beberapa pilihan. Paling murah itu $15. Nah, tadi udah Skype, udah Zoom.us. Sementara kalau dari sisi kemudahan menggunakan, gue bakal rekomendasi yang satu ini, namanya Zencastr. Ngejanya ZENCASTR, nggak pakai E, jadi ZENCASTR, Zencastr. Alamatnya ada di zencastr.com. Ini super simple banget menurut gue. Tinggal akses ke website mereka, zencastr.com. Sekali lagi, zencastr.com. ZENCASTR, nggak pakai E ya. Terus daftar pastinya. Terus lu tinggal klik new recording, lalu ada pilihan ngundang temen. Nah, ini yang menarik. Nanti akan ada link, jadi lu bisa punya alternatif untuk mengirim link itu lewat email atau lewat WhatsApp juga, tinggal copy paste saja, dan saat si temen lu klik link itu, entah di komputernya atau di handphonenya, dia akan langsung terhubung ke lu. Siap untuk rekaman, siap untuk ngobrol buat podcast lu. Nah, kelebihan Zencastr ini, hasil rekamannya bisa di-upload ke Google Drive atau Dropbox lo, dan lebih keren lagi, ini menurut gue ya, ini keren ya, dia bahkan akan memisahkan hasil rekaman setiap orang yang terlibat. Jadi kalau ada 5 orang yang terlibat rekaman, ada 5-5-nya semuanya itu ada di situ. Jadi misalnya gue lagi rekaman sama si Neng, anak gue, ntar gue contohin ya, hasil rekamannya nanti akan terpisah. Jadi nanti lu bisa download hasil rekaman yang suara lu aja, download hasil rekaman yang suara si Neng aja gitu ya. Jadi nanti tinggal edit di aplikasi kayak Audacity, dijadiin satu, dan beres. Ya, ini juga kelemahan sih buat yang nggak suka ngedit-ngedit, karena hasilnya memang harus lu gabungin. Tapi, lu juga bisa dapetin atau download versi yang udah digabungin obrolannya, jadi satu track gitu ya. Tapi ini fitur berbayar. Jadi kalau lu mau bayar ya oke, bisa dilakukan itu. Ya, kalau gue sih lebih suka mengedit sendiri, karena sebenarnya tinggal gabungin track 1, track 2, udah beres gitu ya. Dan buat gue ini lebih gampang karena gue suka sekali editing. Jadi gue bisa membersihin track yang satu, misalnya ada suara latar yang kotor, gue bisa bersihin baru gue gabungin gitu. Oh ya, Zencastr ini ada tapinya lagi. Zencastr ini versi gratisnya cuma maksimal 8 jam untuk 1 bulan. 8 jam untuk 1 bulan. Mau berapa orang juga rekamannya bisa. Ya menurut gue sih cukup sebenarnya. Karena lu mau rekaman berapa jam sih buat podcast lu dalam 1 bulan? Gue aja mungkin dalam 1 bulan 4 kali, rata-rata ya katakanlah 1 jam, cuma 4 jam. Jauh dari cukup. Dan ada cumanya lagi.
Zencastr.com ini hanya bisa berfungsi kalau lo mengaksesnya dengan browser Chrome atau Firefox. Jadi kalau lo pakai Safari atau lo pakai Internet Explorer, ya maaf, nggak diterima. Ya tinggal download doang kok, apa susahnya. Termasuk juga di handphone, tinggal download Chrome atau Firefox. Dan suara Zencastr ini kayak apa? Nah, gue coba setup dulu. Terus gue akan kirim ke anak gue di kamar sebelah linknya ya, supaya dia bisa terhubung. Bentar, zencastr.com. Oke, gue udah kirim linknya. Sekarang gue telepon dulu anak gue ya, bentar ya. Neng, ayo baru email ini sesuatu. Tolong diklik dong linknya, diklik. Diklik ya. Terus nanti ada kedengeran suara ayah gitu. Ditunggu ya. Oke, nih, tungguin nih. Nah, ini anak gue udah ngeklik nih di kamar sebelah. Dia lagi ada di kamar sebelah, lagi belajar atau ngapain gue nggak tahu. Oke. Halo? Ini siapa? Lah, Lagi minum. oh minum dulu, halo. Ya, Udah. oke. Halo, Halo. ini siapa? Anaknya bunda. Anak ayah. Anak bunda. Neng, Apa? udah berapa bulan nggak keluar rumah gara-gara virus? Nggak tahu. Bete nggak di rumah aja? Nggak. Kenapa? Kan jajan Food Panda. Oh, bisa beli di Food Panda. Terus stok cemilan lengkap nggak? Lengkap. Sian nih. Iya. Jadi kegiatan tiap hari ngapain? Ya masih belajar les bahasa Korea. Terus masih ada aktivitas lah. Oh, masih ada aktivitas. Iya, ini buat apaan sih? Ini buat tes di podcast. Jadi les bahasa Korea. Coba ngomong bahasa Korea dulu. Annyeonghaseyo. Gitu doang. Emang gimana? Ya yang agak panjangan dikit dong. Jangan cuma annyeonghaseyo. Ayo juga bisa kalau cuma annyeonghaseyo doang mah. 안녕하세요. 제 이름은 나일라입니다. Waalaikumsalam. Jawabun Waalaikumsalam. Ya wes, thank you. Terus matiinnya gimana? Lah nggak tahu, direndam air coba. Emang apa itu? Direndam air. Itu ntar kalian aja handphone kakak yang mati. Tinggal minta bunda beliin lagi yang baru. Enak aja ayah. Ayah lah yang beliin. Oke, bye-bye. Bye. Nah, kayak gitu hasilnya. Sementara kalau lo mau denger contoh rekaman gue pakai Skype, lo bisa dengerin di beberapa episode di Suarane Podcast atau di kepobuku.com. Itu satu podcast tentang buku yang gue bikin bareng teman gue Steven di Ambon dan Toto di Singapura. Itu semuanya direkam dengan Skype. Jadi kita ngumpul hampir setiap minggu di Skype. Itu contoh hasil yang Skype. Jadi ke Kepo Buku aja kalau mau lihat. Jadi kalau lo membandingkan hasilnya, kualitas suaranya bebas-bebas saja. Dan tentu saja ini sangat tergantung kepada kualitas koneksi internet lo. Nah, selanjutnya gue bahkan mau sharing 2 cara yang paling mudah, super mudah malah. Dan rasanya nggak ada cara rekaman collab jarak jauh yang lebih mudah dari cara ini. Bener-bener istilahnya apa ya, foolproof banget. Gue akan jelasin sebentar lagi, lengkap dengan contohnya. Hey, masih sharing soal tips-tips podcasting collab jarak jauh untuk episode kali ini. Seperti gue bilang, ini cara yang paling simple banget, yaitu pakai WhatsApp, cuy. WhatsApp. Udah biasa dong, lu teleponan pakai WhatsApp. Malah mungkin sekarang udah jarang banget orang yang pakai telepon pakai pulsa, pakai telepon seperti biasa gitu ya. Nah, ini ada 2 cara untuk pakai WhatsApp buat collab di podcast lo. Cara yang pertama, ini cara yang temen gue bilang cara kampungan. Tapi cara kampungan yang keren. Gue sendiri menyebutnya sistem todong. Kenapa? Intinya gini. Ini jangan diketawain ya kalau lo pikir ini kok simple banget gitu ya. Intinya gini. Jadi di komputer gue nyalain software rekaman. Gue pakai Audacity ini lengkap dengan mikrofonnya. Seperti yang gue lakukan sekarang. Kalau mau pakai HP juga bisa. Tapi lo harus punya 2 HP. Satu buat koneksi ke WhatsApp. Satu buat ngerekam gitu ya. Lebih bagus lagi kalau yang buat ngerekam pakai mikrofon eksternal. Terus hubungin temen lo pakai WhatsApp call di handphone. Lalu nyalain speakerphone di WhatsApp itu dan deketin ke mikrofon yang lo pakai buat ngerekam.
Makanya gue bilang ini istilahnya istilah sistem todong. Lu todongin aja gitu ya speakernya itu ke mikrofon yang lu pakai buat ngerekam. Udah, beres. Oh ya, perlu gue ingetin, usahakan lu harus rekam di tempat yang sepi dan tes dulu untuk nyari posisi rekaman yang suaranya maksimal. Jangan langsung telepon dan rekam. Jajal itu penting. Apapun itu dalam podcasting, tes, jajal, percobaan itu penting. Nah, buat contoh, kita coba ganggu lagi si Neng ya. Mudah-mudahan dia belum tidur nih. Bentar. Pakein speaker. Halo? Kamu lagi ngapain? Lagi boboan? Oh, lagi boboan. Ya udah, ngejajal. Tadi lanjut lagi jadi tadi selama di rumah aja, jadi kakak sehari-harinya ngapain? Dari pagi. Bangun. Terus. Minum rempah-rempah. Oke, si Emput Sarapan. punya kebiasaan minum rempah-rempah kayak Pak De Jokowi gitu ya. Enggak, cuma jahe. Terus kayu manis direbus gitu aja. Oh gitu aja. Buat apa? Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Oke. Terus tadi cerita kegiatannya ada les Korea. Terus apa lagi? Terus masih gambar-gambar di rumah. Oke. Karena les gambarnya lagi berhenti ya. Jadi belajar di rumah aja. Yes. Oke. Terus makan siang, terus tidur, terus makan siang lagi, terus tidur, terus makan lagi, terus tidur lagi. Tahu aja. Tapi kan ayah sekarang udah harus kerja di rumah lagi. Udah harus work from home, kerja di rumah. Boleh nggak? Boleh. Nggak ganggu. Enggak. 500 baht per jam. 500 berarti ayah kerja sehari 8 jam. 500. Buset, mahal cuy. Ya udah ayah kerja di kafe, ayah kerja di kafe aja. Ya udah kakak ngintilin. Ya wes, terima kasih. Iya. Bye. Bye. Gampang kan? Suaranya ya emang begini gitu. Ini gue udah pilih-pilih beberapa posisi yang paling bagus dan ini buat gue posisi yang paling bagus, suaranya yang paling masih bisa didengerin gitu. Jadi sekali lagi sering-sering tes dulu, jajal dulu buat nyari kualitas yang bagus. Mungkin posisi mikrofonnya nggak boleh terlalu jauh atau lebih dekat dan harus cari tempat yang sepi gitu ya. Dan buat gue, selama hasilnya bisa jelas, dalam artian lu masih bisa menangkap apa yang dibicarakan, itu udah lumayan bagus. Itu udah bagus malah seharusnya. Oke, itu cara yang pertama pakai WhatsApp. Cara yang kedua, ini ada lagi nih. Masih pakai WhatsApp yang hasilnya jauh lebih bagus lagi menurut gue dari segi kualitas suara. Dan ini juga adalah cara yang super simple, yaitu pakai fitur voice note. Tar ya, tar. Nih gue setup dulu. Tar ya, gue balik sebentar lagi. Oke, kita lanjut lagi. Masih pakai WhatsApp. Kali ini kita akan pakai fitur voice note WhatsApp. Tahu kan? Voice note itu yang itu loh, yang lu pakai ngirim suara gitu via WhatsApp, yang tinggal tekan gambar mikrofon di kanan bawah itu, terus lu ngirim suara gitu. Halo, apa kabar? Halo. Terus kirim, terus nanti teman lu ngirim balik lagi. Jadi kayak main HT gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa diakalin juga untuk collab pakai WhatsApp. Simple banget. Caranya ya ngobrol kayak bolak-balik gitu. Jadi lu kirim voice note, nanti teman lu balas pakai voice note juga, lu kirim voice note lagi, gitu aja terus. Jadi memang tidak langsung, tapi buat gua ini cara yang bisa lebih menjamin kualitas suara yang lebih bagus. Relatif ya, tentu saja tergantung dari cara lu setting mikrofonnya, apa dekat apa jauh, apa lu rekamannya di tempat yang sepi atau enggak. Memang sangat relatif, tapi nggak ada salahnya dicoba. Nah, sekarang gue mau coba ganggu si Neng lagi dengan kirim voice note sebentar. Mudah-mudahan nggak bosen dia digangguin sama ayahnya. Ini dia nih, oke. Halo emput, jajal. Nah, terus tunggu balasannya. Neng, ayah kirim voice note, Neng. Dibalas.
Nah, ini dia lagi recording nih. Di layar ada tulisan kan, kalau dia lagi typing atau recording tuh ada tulisan input is recording gitu ya. Kan biasa kan kalau lagi typing ada typing, kalau lagi ngerekam ada rekam gitu ya. Ada recording gitu. Oke, kita tungguin. Mana nih? Ini dia nih. Duh, apalagi ini? Aku kan lagi belajar. Ada satu pertanyaan lagi. Nggak ganggu deh. Habis itu silakan lanjut belajar. Kalau selama lagi penyebaran virus corona ini kakak sama sekali nggak keluar atau masih sempat keluar sesekali? Kita tunggu lagi. Nanti gua kasih tahu hasil akhirnya kayak apa ya. Jadi ini hanya cuma nyontoin gua ngobrol dengan Simput. Habis itu kita coba edit supaya soundnya lebih bagus. Karena kan ini kan sistemnya nodong ya. Nih, input is recording audio. Oke. Keluar masih, tapi enggak ke daerah-daerah yang banyak turisnya. Jadi keluar ke supermarket deket rumah, nemenin bunda belanja. Terus pas keluar juga pakai masker. Terus habis pas pulang ke rumah juga langsung mandi lagi. Oke, di copy. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dadah. Nah gitu. Jadi timpal-timpalan pakai voice note dan supaya kualitasnya lebih bagus, ini file-file obrolan tadi kemudian gua download ke komputer. Caranya adalah dengan akses WhatsApp di komputer atau gua email aja, terus share ke email, terus gua download di komputer gitu ya. Terus hasilnya tinggal gua edit. Nah sebentar, ini gue coba rapihin hasil yang tadi gitu ya, dan kita dengerin hasilnya. Isinya sama, cuma udah gue edit-edit dan coba bandingin sama hasil rekaman yang cara yang pertama tadi. Halo emput, jajal. Duh, apalagi ini? Aku kan lagi belajar. Ada satu pertanyaan lagi. Nggak ganggu deh. Habis itu silakan lanjut belajar. Kalau selama lagi penyebaran virus corona ini kakak sama sekali nggak keluar atau masih sempat keluar sesekali? Keluar masih, tapi enggak ke daerah-daerah yang banyak turisnya. Jadi keluar ke supermarket deket rumah, nemenin bunda belanja. Terus pas keluar juga pakai masker. Terus habis pas pulang ke rumah juga langsung mandi lagi. Oke, di copy. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dadah. Gimana? Lumayan kan? Padahal modal lu cuma WhatsApp doang sama Audacity lah buat ngedit gitu ya. Dan cara ini juga bagus banget buat lo yang punya podcast yang misalnya kalau kami di Kepo Buku ini suka sekali ngajak teman-teman untuk juga ngirim review bukunya dengan bentuk rekaman. Ya dengan salah satunya pakai voice note di WhatsApp ini. Jadi kalau lo mau ngumpulin pendapat pendengar atas satu topik misalnya buat podcast lo, ya lo minta aja mereka kirim rekaman lewat voice note dan nanti lo tinggal edit dan masukin ke episode-episode itu. Simple banget. Karena apa? Karena tiap orang punya WhatsApp, tiap orang udah biasa nelpon pakai WhatsApp, tiap orang udah biasa ngirim voice note pakai WhatsApp. Ya kan? Gampang. Siapa bilang podcast harus ribet, harus pakai software yang canggih-canggih, harus pakai alat yang canggih-canggih, pakai cara kampung aja udah bagus cuy. Asal jangan lupa satu hal. Konten adalah hal yang terpenting bagi podcast. Mau alat lu canggih kayak apa, kalau kontennya gitu-gitu aja, ya nggak ada yang dengerin. So memang konten itu paling penting di dunia podcast atau di dunia konten kreator yang lainnya ya. Oke, jadi ya selamat mencoba kawan-kawan dan sekian episode kali ini. Dan sebelum gue pamit, ini ada sedikit pesan sponsor. Jadi kalau lu pikir atau teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini berpikir bahwa, wih gila ini podcast bermanfaat banget gitu ya. Atau wih ini inspiratif banget. Ya alhamdulillah kalau memang bisa begitu. Dan kalau memang lu mau, boleh dong ngajak gue ngopi
di karyakarsa.com/suarane, atau lo main aja ke suarane.org, itu website gue. Nanti lo ketemu kayak tombol bulat warna merah di pojok kanan bawah, pencet aja di situ, dan ada alternatif untuk ngajak gua ngopi. Lo bisa pakai GoPay atau pakai OVO atau pakai transfer, bebas. Itu pun kalau lo ada rezeki. Kalau enggak ya nggak apa-apa, santai aja, santai. Ya wes, jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan apapun soal podcasting kirim aja ke suarane@gmail.com atau WhatsApp. Bisa juga pakai voice note ke 087878505012. Gampang, 087878505012. Insya Allah kalau bisa jawab, gue akan jawab. Kalau enggak ya gue coba tanya yang ngerti, baru gue bantu jawab. Sekedar catatan buat yang mungkin dengerin episode ini di waktu lain atau mungkin di tahun lain, entah kapan itu, di tahun berapa di masa depan. Episode ini direkam di bulan Maret 2020 ketika wabah virus corona merajalela, dan saat upload ini gue lagi mulai kerja dari rumah sesuai dengan arahan Pak Bos di kantor dan juga mengikuti arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Oke, kawan-kawan, please stay safe. Selalu berusaha untuk ambil bagian untuk mencegah penularan. Sekecil apapun usaha yang lu lakukan, walaupun itu berarti lu harus di rumah dulu, yang gak ada salahnya. Yang penting jangan anggap remeh virus ini, dan bareng-bareng kita bisa kurangi dampak penyebaran virus corona kefarat ini. Dari Bangkok, Thailand, Rani Hafid pamit. Permisi, assalamualaikum.